Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Jadi di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul hantu mengerikan yang bernama El Silbon. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. El Silbon merupakan hantu asal Amerika Selatan, yaitu di daerah Kolombia dan Venezuela. Hantu ini berwujud sebagai seorang pria kurus dan badannya bungkuk, memakai topi petani ala masyarakat Venezuela, dan membawa kantongan besar di punggungnya yang berisi tulang belulang manusia. Dikatakan bahwa jika hantu El Silbon menaruh salah satu tulang itu di depan rumah seseorang, maka orang di rumah tersebut akan segera dibunuh oleh hantu El Silbon, dan tulang-tulang korbannya akan dibawa lagi oleh El Silbon, dan begitu seterusnya. Asal-usul kehadiran hantu ini berawal dari kejadian nyata yang cukup tragis dan mengerikan. Jadi cerita ini dimulai dari sepasang suami istri yang tinggal di daerah Venezuela. Saat itu mereka kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Namun beberapa tahun kemudian, akhirnya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Mereka sangat senang sekali dengan kelahiran putra mereka tersebut. Karena dia adalah anak tunggal, maka orang tuanya amat mencintainya dan mengasihinya. Anak ini selalu dimanjakan oleh kedua orang tuanya. Sejak kecil orang tuanya selalu mengabulkan segala keinginan anak tersebut. Hal inilah yang membuat anak tersebut menjadi manja, pembangkang, dan juga keras kepala. Ia benar-benar memperlakukan orang tuanya layaknya pembantu yang harus melayaninya setiap saat dan mengabulkan semua permintaannya. Meskipun anak ini kurang ajar, namun orang tuanya ini selalu sabar dan menuruti segala keinginan anak tersebut. Hingga suatu hari saat ia sudah berusia 16 tahun, ia ingin sekali memakan daging rusa. Anak itu pun memanggil orang tuanya dan menyuruhnya untuk menyiapkan masakan daging rusa. Awalnya sang ayah menolak karena mencari rusa di hutan tidaklah mudah. Butuh waktu seharian untuk mendapatkannya, sedangkan ayahnya masih sibuk bekerja di ladang. Namun anak ini sangat ngotot dan keras kepala. Ia tidak mau makan makanan apapun selain daging rusa, meskipun ia harus mati kelaparan. Dan seperti biasa, dengan sangat terpaksa, sang ayah pun akhirnya mengabulkan permintaannya. Ayahnya langsung mengambil peralatan berburu dan segera memasuki hutan yang lebat. Ia memasuki hutan lebih dalam dan terus mencari rusa. Ia berhasil mendapatkan beberapa hewan buruan, namun sayangnya ia tidak menemukan seekor rusa pun di sana. Sehingga si ayah pulang ke rumah tidak membawa daging rusa, tetapi menggantinya dengan beberapa hewan yang lain seperti kelinci dan babi hutan. Saat sampai di rumah, anaknya yang mengetahui ayahnya tidak membawa daging rusa langsung seketika marah besar dan tidak bisa menahan emosinya. Lalu tiba-tiba ia mengambil sebuah garpu kebun yang biasa digunakan untuk menyapu jerami. Kebetulan benda itu ada di sebelahnya, dan anak itu pun tanpa basa-basi langsung menusukkan garpu kebun itu ke bagian tubuh sang ayah sampai tembus ke bagian belakang tubuhnya. Tusukan ini menancap tepat di bagian jantung sang ayah.
Ayahnya pun kesakitan dan akhirnya mati seketika setelah kehilangan banyak darah. Dan bukannya merasa bersalah dan menyesal, anak ini malah merasa lega dan bahagia setelah menghabisi nyawa ayahnya sendiri hanya karena masalah sepele seperti itu. Ternyata tidak sampai di situ saja. Ia bahkan memotong-motong tubuh ayahnya dan mengeluarkan organ dalamnya. Ia mencuci dan membersihkan daging tersebut. Kemudian tanpa sepengetahuan ibunya sama sekali, anak itu menyerahkan daging ayahnya tersebut kepada ibunya untuk dimasak. Ia mengatakan bahwa itu adalah daging rusa yang didapatkan oleh ayahnya tadi. Ibunya yang tidak mengetahui apa-apa langsung memasak daging yang sudah dibersihkan itu. Ia tidak merasa curiga sama sekali kalau daging yang dimasaknya merupakan daging suaminya sendiri. Hingga tidak lama kemudian, ia mulai melihat suatu kejanggalan dari daging yang ia masak tersebut. Tekstur daging tersebut tampak aneh dan berbeda dengan daging rusa yang pernah ia masak. Terlebih organ dalamnya yang malah menyerupai organ manusia. Hingga akhirnya si ibu menemukan potongan jari manusia di dalam tumpukan daging kedua yang diberikan oleh anaknya tersebut. Ia pun langsung syok berat melihat ada jari manusia. Kemudian anak laki-laki itu datang menghampiri ibunya. Lalu ia tersenyum dan dengan santainya mengatakan, "Yang kau masak itu adalah daging ayah. Yaitu adalah suamimu, Bu. Aku telah membunuhnya dan ingin memakan dagingnya." Mendengar itu ibunya pun langsung syok berat dan menangis tidak percaya dengan semua kenyataan itu. Ia pun langsung segera melaporkan kejadian tersebut kepada kakeknya. Sang kakek sangat marah dan murka mendengar kelakuan cucunya tersebut. Ia langsung datang dan menghajar anak itu habis-habisan. Tanpa rasa ampun sama sekali, sang kakek memukulinya hingga wajahnya babak belur. Ia juga mengambil sebuah pecut atau cambuk, lalu mencambuk punggung anak durhaka itu sampai ia nyaris tewas di tangan kakeknya sendiri. Anak itu menangis dan berteriak kesakitan. Ia meminta ampun kepada kakeknya, namun kakeknya tidak mengampuninya sama sekali. Kelakuannya sudah kelewat batas dan sangat tidak manusiawi. Tidak hanya itu saja, saat anak ini sudah hampir tewas, sang kakek kemudian melepaskan dua anjing ganas yang kelaparan. Anjing-anjing besar itu kemudian mengejarnya dan mencabik-cabik tubuhnya hingga akhirnya anak tersebut mati dimakan oleh anjing. Sesaat sebelum kematiannya, sang kakek sempat mengutuk anak laki-laki tersebut. Dan dari kutukan itulah ia berubah menjadi Elsilbon dan kemudian membawa tulang belulang ayahnya di dalam kantong yang ia pikul. Konon katanya saat sebelum kehadiran Elsilbon akan terdengar suara siul dari Elsilbon. Apabila suara itu terdengar keras dan jelas, maka Elsilbon berada jauh dari kalian. Namun jika siulan itu terdengar pelan, maka itu artinya Elsilbon sudah berada di dekat kalian dan siap untuk menghabisi kalian. Dan seperti yang kujelaskan di awal tadi, hantu Elsilbon ini sering menaruh kerangka tulang manusia di depan rumah seseorang yang akan menjadi korban selanjutnya dari Elsilbon. Untuk menangkal hantu ini, kalian bisa memelihara anjing penjaga karena ia sangat takut dengan anjing. Kemudian ia juga takut dengan cabai dan juga jeruk nipis. Ia juga takut dengan bunyi pecutan atau bunyi cambuk karena ia trauma saat dipecut oleh kakeknya dulu.
Nah itulah tadi asal-usul dan misteri di balik hantu El Silbon yang merupakan hantu pembawa tulang manusia. Sampai sekarang hantu ini dipercaya masih ada dan terus mencari korban selanjutnya. Dan untungnya hantu ini hanya ada di Kolombia dan Venezuela. Jadi kita tidak perlu khawatir karena hantu ini tidak ada di Indonesia. Dan untuk percaya atau tidak, itu kembali kepada kalian masing-masing. Karena ini hanyalah cerita legenda yang dipercaya oleh masyarakat di Amerika Selatan dan masih belum diketahui kebenarannya. Jadi cerita ini hanya untuk menambah wawasan kita tentang urban legend yang ada di negara-negara lain. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.